Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, ada beberapa mitos umum di Indonesia yang seputar pindah rumah saat sedang hamil. Nah, kabarnya dilarang ibu hamil untuk pindahan rumah walaupun itu suatu hal yang urgent harus pindah rumah. Nah, apakah benar? Nah, yuk kita bahas tentang mitos pindah rumah bagi ibu hamil bersama saya. Mams and Bunda, ada mitos yang beredar tentang pindah rumah saat hamil. Apakah dilarang? Kabarnya misalnya pindah rumah itu saat hamil membawa sial. Kedua, pindah rumah itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, jadi salah satu mitos yang cukup umum di masyarakat Indonesia adalah bahwa pindah rumah itu saat hamil bisa membawa kesialan atau nasib buruk. Nah, katanya bayi bisa terpengaruh secara negatif jika ibunya pindah rumah di tengah kehamilan ya. Jadi mitos ini berakar dari kepercayaan kuno, bukan dari fakta secara medis. Nah, sebenarnya faktanya adalah nggak ada bukti ilmiah yang mengklaim bahwa pindahan rumah itu saat hamil dapat menyebabkan nasib buruk. Nah, selama dilakukan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan kondisi kesehatan ibu, pindahan itu sebenarnya itu dapat berjalan dengan aman. Nah, jadi mengenai nasib itu tergantung dari memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, bukan karena pindahan rumah. Nah, yang kedua, mitos beredar bahwa pindah rumah itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, sebagian orang itu percaya bahwa aktivitas fisik atau saat pindahan itu dapat meningkatkan risiko keguguran. Nah, mitos ini cukup meresahkan ya bagi ibu hamil yang tidak memiliki pilihan lain selain pindah ya, karena dia harus pindah tapi takut karena takut keguguran ya. Sebenarnya bukan karena masalah pindahan rumahnya, tapi aktivitas fisik yang berat yang memang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil ya, terutama pada trimester pertama. Nah, jadi bukan berarti pindah-pindahan rumah itu yang bisa menyebabkan keguguran ya. Risiko yang akan muncul jika ibu hamil mengangkat-angkat barang ya atau stres yang berlebihan. Bukan karena pindahan itu sendiri yang menyebabkan terjadi keguguran, karena kecapean, angkat-angkat barang yang berat, stres yang terlalu tinggi. Nah, itulah yang bisa menyebabkan keguguran. Jadi harus direncanakan dengan matang dan ibu hamil tidak boleh melakukan aktivitas atau mengangkat barang-barang yang berat atau aktivitas yang berlebihan. Itu kuncinya. Bunda, memang ada resiko-resiko pindahan rumah saat hamil yang perlu kita waspadai. Misalnya satu, kelelahan fisik ya. Pindah rumah memang membutuhkan banyak tenaga ya, mengemas-kemas barang, naik turun tangga dan mengatur ulang perabot itu bisa menyebabkan kelelahan ya. Bagi ibu hamil ini kelelahan berlebihan dapat memicu kontraksi pada rahimnya atau jadi tekanan darahnya meningkat. Nah, yang kedua adalah stres emosional ya. Kehamilan membuat wanita lebih sensitif terhadap sesuatu yang bisa menyebabkan langsung emosi ya. Ditambah lagi dengan stres akibat logistik pindahan, penyesuaiannya dengan lingkungan yang baru, dan kekhawatiran soal kesehatan pada bayinya ya, sehingga mempengaruhi beban mental yang sehingga meningkatkan kecemasan yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah resiko cedera. Mengangkat-angkat barang itu
atau tergelincir ya saat proses pindahan itu bisa berbahaya bagi ibu hamil. Nah, cedera fisik terutama di area perut atau panggul itu dapat berdampak serius pada janin. Yang keempat adalah paparan debu dan zat berbahaya ya. Selama proses pindahan itu kan bunda akan bersinggungan dengan debu ya, cat atau bahan-bahan pembersih atau pestisida ya. Paparan zat berbahaya ini bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Nah, itu dia ya resiko-resiko yang bisa terjadi ketika ibu hamil sedang melakukan pindahan rumah. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk ibu hamil pindahan rumah? Nah, sebaiknya bunda melakukannya pada trimester kedua kehamilan, merupakan pilihan yang terbaik. Nah, ya, karena apa? Pada trimester kedua kehamilan atau minggu ke-13 hingga ke-27, pada fase ini tubuh bunda biasanya sudah beradaptasi dengan perubahan hormonal ya, morning sickness-nya juga sudah mereda dan energinya juga sudah mulai kembali pada trimester kedua. Kemudian hindari pindahan di trimester ketiga ya. Karena apa? Trimester ketiga ini ukuran perutnya sudah membesar ya dan menyulitkan mobilitas bunda ya. Selain itu resiko kelahiran prematur bisa meningkat. Nah, jika bunda mengalami kelelahan yang sangat dan stres yang tinggi bisa menyebabkan kontraksi prematur. Nah, jika memang harus pindah, pastikan bunda tidak terlibat dalam aktivitas fisik yang berat. Nah, sebaiknya sebelum melakukan pindahan ya, saat hamil bunda konsultasikan dulu dengan dokter kandungan ya. Sebelum memutuskan untuk pindah rumah tadi ya, ngobrol dulu, tanyakan kepada dokter kandungannya. Dan dokter nanti akan bisa memberikan panduan sesuai kondisi kesehatan ibu dan janin. Kemudian yang baiknya adalah gunakan jasa pindahan yang profesional ya. Nah, pindahan dengan menggunakan jasa pindah yang profesional ini sangat membantu untuk mengurangi beban fisik ya. Biarkan tim profesional tadi mengurus pengangkutan dan penataan barang, sementara bunda harus fokus menjaga kesehatan. Nah, bunda tidak boleh mengangkat barang yang berat. Walaupun merasa badannya kuat ya, jangan pernah mengangkat barang yang berat saat hamil ya. Karena ini beresiko menyebabkan cedera pada otot perut dan punggung ya. Harus minta bantuan suami ya atau anggota keluarga lainnya untuk mengangkat barang-barang yang agak berat. Nah, bunda harus prioritaskan kesehatan dan harus istirahat yang cukup. Nah, buat jadwal pindahan yang memberi ruang untuk istirahat ya. Jangan paksakan menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Ya, sebaiknya harus diatur jadwalnya supaya bunda yang sedang hamil ini mempunyai waktu yang banyak untuk istirahat. Yang kelima adalah atur barang-barang bayi terlebih dahulu ya. Siapkan perlengkapan bayi, pastikan kotak tersebut diberi label khusus dan ditempatkan di lokasi yang mudah diakses ya. Ini akan mempermudah bunda dalam membutuhkannya ketika bunda membutuhkannya nanti. Yang keenam adalah siapkan tas darurat ya. Ketika sedang pindahan itu bunda harus sudah siap ya untuk melahirkan ya. Bunda perlu menyiapkan tas darurat yang berisi pakaian, obat-obatan, makanan ringan, air minum dan dokumen-dokumen yang penting yang berguna jika terjadi situasi yang tidak terduga saat pindahan. Yang berikutnya adalah waspadai tanda-tanda bahaya. Jika selama proses pindahan bunda mengalami gejala seperti pusing, ya, nyeri perut, kontraksi pada rahim, ya, perutnya kenceng-kenceng atau pendarahan yang ringan, segera hentikan. Kemudian segera menghubungi dokter. Berikutnya adalah secara fisiologis ya, ketika pindah rumah itu harus bunda menerima perubahan dengan tenang ya, jangan cemas ya.
libatkan suami dan keluarga, dan fokus pada hal-hal yang positif. Jangan terobsesi dengan adanya mitos-mitos yang menyesatkan. Jadi Bunda, pindahan rumah saat hamil itu memang bukan suatu keputusan yang mudah ya, tapi bukan pula sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Nah, jadi mitos-mitos tentang kesialan atau keguguran itu tidak sesuai dengan fakta medisnya ya. Jadi Bunda bisa pindah rumah dengan hal-hal yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, demikian Bunda info tentang mitos pindahan rumah yang tidak didukung oleh fakta medis. Semoga bermanfaat untuk Bunda di rumah. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Salam sehat Bunda. Dah.